perkenalkan nama saya Deborah Septiani dengan NIM 29023500005 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Oke, yang pertama kita masuk ke apa itu pajak. Nah, teman-teman di sini mungkin udah nggak asing lagi ya yang namanya pajak karena dalam kegiatan sehari-hari pun kita sering nih bersinggungan dengan pajak. Contohnya ketika kita beli ke Indomaret atau Alfamart, di struknya itu pasti kita dikenakan pajak juga. Atau ketika kita membeli makanan, itu biasanya kita dikenakan pajak juga. Nah, jadi apa sih itu pajak? Pajak di sini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pajak. Ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai pendapatan negara. Maksudnya di sini adalah sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, di sini tujuannya ada redistribusi pendapatan. Maksudnya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan mengalihkan sebagian pendapatan dari yang kaya ke yang kurang mampu. Kemudian next yang ketiga, yaitu sebagai stabilitas ekonomi. Maksudnya adalah untuk mengatur inflasi dan mengendalikan perekonomian melalui kebijakan pajak. Dan yang terakhir, tujuan pajak adalah sebagai pengendalian sektor tertentu. Maksudnya adalah menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti pajak atas rokok untuk mengurangi konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, pajak ini punya beberapa jenis. Contohnya yang pertama adalah pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Jadi pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh, dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang dibayar oleh konsumen tapi dipungut oleh penjual, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kita sekarang masuk ke subjek dan objek pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak. Teman-teman, jadi subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak, bisa berupa individu atau orang pribadi, atau bisa juga berupa badan atau perusahaan. Kemudian, kalau objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan, properti, transaksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke materi prinsip perpajakan. Jadi, pajak juga punya prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Maksudnya adalah pajak ini harus diterapkan secara adil, sesuai dengan kemampuan membayar. Kemudian, prinsip yang kedua ada prinsip kepastian, di mana wajib pajak ini harus tahu berapa pajak yang harus dibayar dan kapan jatuh temponya. Kemudian, yang ketiga ada prinsip kemudahan, di mana ini merupakan proses pembayaran pajak harus mudah dan tidak memberatkan wajib pajak. Next, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang timbulnya pajak terutang. Kalau yang ini mungkin agak kurang familiar ya kalau kita dengar itu tentang apa itu pajak terutang. Jadi, pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Pajak ini timbul karena ketika terdapat subjek pajak atau pembayar pajak dan objek pajak atau penghasilan, properti, atau transaksi yang dikenakan pajak. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, timbulnya pajak terutang terkait dengan peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Nah, di pajak terutang ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya pajak terutang. Kita akan bahas satu-satu.
Yang pertama adalah karena penerimaan penghasilan. Maksudnya adalah pajak terutang ini timbul saat wajib pajak memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, investasi. Pajak penghasilan atau PPh terutang saat penghasilan diterima atau diperoleh. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah saat terjadi transaksi penjualan barang dan jasa. Ini berupa pajak pertambahan nilai atau PPN terutang saat terjadi penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Kewajiban pajak ini timbul seiring dengan transaksi jual beli. Kemudian, faktor yang ketiga bisa juga karena perolehan aset. Maksudnya adalah pajak yang dikenakan atas perolehan aset, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, muncul saat seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kemudian faktor yang terakhir ada karena keberadaan objek pajak. Maksudnya adalah pajak terutang juga muncul karena adanya objek pajak tertentu. Misalnya pajak kendaraan bermotor yang muncul saat seseorang memiliki atau menggunakan kendaraan tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa syarat untuk timbulnya pajak terutang. Ada 3 syarat utama. Yang pertama, karena adanya objek pajak, yaitu orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Kemudian, syarat yang kedua adalah adanya objek pajak. Di sini berupa penghasilan, aset, atau transaksi yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Kejadian pajak terutang ini peristiwa seperti memperoleh penghasilan, pembelian, properti, atau transaksi yang memicu kewajiban pajak. Lalu syarat yang ketiga yaitu waktu terutang. Maksudnya setiap jenis pajak memiliki periode dan waktu jatuh tempo yang berbeda. Misalnya pajak penghasilan tahunan harus dilaporkan dan dilunasi sebelum tanggal tertentu. Mungkin kita masuk ke contoh kasusnya, misalkan seseorang yang bekerja sebagai karyawan akan terkena pajak penghasilan pada saat ia menerima gaji, atau PPh pasal 21. Sedangkan pengusaha dikenai pajak penghasilan berdasarkan laporan tahunannya. Oke, next ke materi ketiga yaitu jenis-jenis pajak penghasilan. Oke, jadi ada beberapa jenis dari pajak penghasilan. Contohnya yang pertama, ada pajak penghasilan pasal 21 atau yang sering dikenal dengan PPh 21. Maksudnya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai pegawai, baik tetap maupun tidak tetap dalam bentuk gaji, honorarium, atau imbalan lain. Contoh kasusnya misalkan seorang pegawai di sebuah perusahaan menerima gaji bulanan 10 juta rupiah. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PPh 21 yang dikenakan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Jika tarifnya 15%, maka PPh 21 yang harus dibayar pegawai tersebut adalah sebesar Rp1.500.000. Kemudian jenis yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22 yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah atau badan tertentu atas transaksi jual beli barang, terutama bagi eksportir dan importir. Contoh kasusnya, misalkan sebuah perusahaan yang mengimpor barang dengan nilai 100 juta rupiah, dikenakan PPh 22 sebesar 1% dari nilai barang. Maka PPh 22 yang harus dibayar perusahaan tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada jenis yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh orang pribadi atau badan, seperti sewa, royalti, dan jasa. Contoh kasusnya, misalkan sebuah perusahaan membayar sewa gedung 20 juta rupiah per bulannya kepada pemilik gedung, dengan tarif PPh 23 sebesar 15%. Nah, pemilik gedung ini harus membayar PPh 23 sebesar 3 juta rupiah dari total sewa yang diterima. Kemudian jenis yang keempat ada yang namanya pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Maksudnya adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sebagai angsuran pajak penghasilan yang terutang selama tahun berjalan. Contoh kasusnya, jika sebuah perusahaan memperkirakan pajak terutang untuk tahun ini kira-kira sebesar 120 juta.
maka perusahaan harus membayar PPh 25 sebesar Rp10 juta per bulan sebagai angsuran. Lalu, pajak penghasilan yang terakhir ada yang namanya pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29, di mana pajak ini dibayar oleh wajib pajak setelah menghitung pajak terutang dan dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar melalui PPh 21, 22, 23, dan 25. Contohnya, misalkan jika setelah menghitung pajak terutang, perusahaan menemukan bahwa pajak yang harus dibayar adalah Rp100 juta dan sudah membayar pajak melalui PPh 21, 22, 25 sebesar 80 juta. Maka PPh 29 yang harus dibayarkan sisanya, jadi sisa 20 juta. Nah, penjelasan tambahan ya teman-teman untuk mengingat kembali, wajib pajak itu wajib pajak orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Kalau tarif pajak yaitu bisa bervariasi, tergantung pada jenis pajak dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Kemudian kalau penyetoran pajak itu wajib pajak wajib menyetorkan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Oke, teman-teman, yang terakhir kita akan masuk ke materi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan atau yang biasa kita kenal dengan PBB. Jadi PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang berfungsi sebagai objek ekonomi, baik itu milik perorangan maupun badan usaha. Pajak ini ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pada dasarnya PBB ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan lahan dan bangunan dengan bijak. Oke, sekarang kita masuk ke materi dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dasar hukum PBB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diperbarui dengan UU Nomor 12 Tahun 94. Aturan ini menjelaskan kewajiban pemilik atau pengguna tanah dan bangunan untuk membayar PBB dan mengatur proses pemungutannya. Contohnya, ketika seorang warga yang memiliki tanah di suatu wilayah wajib mengikuti ketentuan hukum ini dengan membayar PBB setiap tahunnya. Jika dia tidak membayar tepat waktu, ia dapat dikenakan denda sesuai peraturan pajak yang berlaku. Sama seperti jenis-jenis pajak sebelumnya, pada PBB ini juga memiliki subjek dan objek pajak. Kita masuk yang pertama, yaitu subjek pajak, adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, objek pajak adalah bumi, yaitu tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi. Jadi, jika seseorang atau badan memiliki atau mengelola tanah dan bangunan, mereka berkewajiban untuk membayar PBB. Contohnya, jika Pak Budi memiliki rumah sekaligus lahan pertanian, rumah yang dia tempati dan lahan pertaniannya itu menjadi objek PBB yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Selanjutnya kita bahas mengenai dasar pengenaan pajak. PBB dikenakan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP ini ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya berdasarkan lokasi, luas, dan peruntukan tanah atau bangunan tersebut. Semakin strategis atau bernilai ekonomi tinggi suatu lokasi, maka NJOP-nya pasti akan semakin tinggi. Sebagai contohnya, harga tanah di daerah kota besar seperti Jakarta akan lebih tinggi dibandingkan tanah di pedesaan. Oleh karena itu, PBB di Jakarta mungkin akan lebih besar karena NJOP-nya yang lebih tinggi. Kemudian kita membahas tentang tarif pajak bumi dan bangunan atau tarif PBB. Umumnya adalah sekitar 0,5% dari NJOP yang dikurangi NJOP TKP atau NJOP tidak kena pajak. Nah, nilai NJOP TKP ini ditentukan oleh masing-masing daerah, namun dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Contohnya, misal NJOP suatu rumah adalah 500 juta dan NJOP TKP-nya 20 juta. Maka dasar pengenaan PBB-nya adalah 480 juta rupiah. Sehingga PBB yang harus dibayar adalah 0,5% dikali
dikali 480 juta, yaitu sekitar 2,4 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke materi prosedur pembayaran PBB. Yang pertama ada tahap penilaian. Langkah pertama dalam prosedur pembayaran PBB ini adalah penilaian. Penilaian dilakukan untuk menentukan nilai jual objek pajak atau NJOP yang menjadi dasar perhitungan PBB. NJOP ini dihitung berdasarkan harga pasar tanah dan bangunan di wilayah tersebut. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lokasi, fasilitas, dan perkembangan harga tanah di sekitarnya. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kalau di kota besar harga tanahnya lebih tinggi, maka NJOP-nya kemungkinan akan lebih tinggi. Kemudian tahap yang kedua yaitu perhitungan pajak. Setelah NJOP ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghitung pajak yang terutang. Tarif PBB-nya ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari NJOP. Misalnya, tarif PBB untuk sektor perumahan berkisar antara 0,1 sampai 0,3%. Nah, besar tarif ini dapat berbeda sesuai peraturan di masing-masing daerah. Contohnya, jika NJOP sebuah rumah 400 juta dan tarif PBB di daerah tersebut 0,2%, maka besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik rumah sekitar Rp800.000. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Maka setelah perhitungan pajak selesai, pemerintah daerah akan menerbitkan SPPT. Nah, ini biasanya berisi rincian objek pajak, NJOP, serta besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. SPPT ini biasanya diterbitkan setiap tahun dan dikirimkan langsung ke alamat wajib pajak atau dapat diambil di kantor pajak. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran pajak. Tahap terakhir ini adalah pembayaran pajak. Wajib pajak dapat membayar PBB melalui berbagai saluran, seperti kantor pos, bank, aplikasi, e-payment, atau layanan pembayaran online lainnya. Pembayaran PBB ini umumnya dilakukan setiap tahun, sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di SPPT. Nah, setelah membayar, wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran. Contohnya, seorang pemilik rumah membayar PBB melalui aplikasi bank online yang terintegrasi dengan layanan pajak. Dengan cara ini, ia bisa melakukan pembayaran dengan mudah dari rumah dan memperoleh bukti pembayaran langsung. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembayaran PBB, penjelasan ini mempermudah pemahaman kalian mengenai prosedur pembayaran PBB. Nah, ini ada contoh kasusnya, kita bahas sekali lagi. Contohnya PBB perumahan. Seorang warga memiliki rumah di kawasan perumahan dengan NJOP sebesar 1 miliar rupiah. Maka hitungan pajaknya adalah jika tarif PBB-nya 0,2%, maka PBB dikurang NJOP dikali tarif dikurang 1 miliar rupiah dikali 0,02 atau dari 0,2% dikurang 2 juta. Ini bukan dikurang, ini maksudnya sama dengan 2 juta ya teman-teman. Maka warga tersebut wajib membayar 2 juta rupiah sebagai PBB-nya. Kemudian ada PBB untuk usaha. Contohnya sebuah perusahaan memiliki gedung perkantoran dengan NJOP sebesar 5 miliar rupiah. Maka perhitungan pajaknya, jika tarif PBB-nya 0,3%, PBB dikurang NJOP dikali tarif dikurang 5 miliar rupiah dikali 0,03. Maka hasilnya 15 juta rupiah. Nah, pembayaran tersebut wajib membayar 15 juta sebagai PBB. Baik, cukup sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.